Langkah-langkah perencanaan sistem informasi. D. Pengembangan arsitektur sistem architecture development. Pengembangan arsitektur sistem adalah salah satu langkah kritis dalam perencanaan sistem informasi yang menentukan struktur dan desain dari komponen-komponen teknologi yang akan mendukung operasi dan tujuan bisnis organisasi. Arsitektur sistem ini mencakup infrastruktur teknologi, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, serta bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan mendukung proses bisnis organisasi. Dengan arsitektur yang dirancang secara baik, sistem informasi dapat lebih efektif, efisien, mudah diintegrasikan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis. Berikut adalah pembahasan lebih dalam mengenai pengembangan arsitektur sistem. 1. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi. Langkah pertama dalam pengembangan arsitektur sistem adalah memahami kebutuhan bisnis dan teknologi organisasi ini, termasuk mengidentifikasi proses bisnis inti yang harus didukung oleh sistem informasi, serta teknologi apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Arsitektur sistem harus memastikan bahwa semua komponen teknologi mendukung kebutuhan operasional dan strategis organisasi. 1. Kebutuhan bisnis. Apa saja proses utama yang harus didukung oleh sistem, seperti manajemen inventaris, pelayanan pelanggan, atau otomatisasi proses produksi. 2. Kebutuhan teknologi. Jenis teknologi apa yang diperlukan, seperti database yang kuat, server yang cepat, atau aplikasi berbasis cloud. Contoh, sebuah perusahaan retail online membutuhkan arsitektur sistem yang dapat mendukung pengelolaan stok secara real-time, memungkinkan transaksi e-commerce dalam jumlah besar, serta menyediakan layanan pelanggan yang cepat melalui chatbots atau call center. 2. Pemilihan arsitektur yang tepat. Ada beberapa jenis arsitektur sistem yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan arsitektur yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan sistem yang dibangun. Beberapa arsitektur yang umum digunakan meliputi 1. Arsitektur terdistribusi distributed architecture. Proses pengolahan data dilakukan di beberapa lokasi berbeda, memungkinkan desentralisasi operasional, cocok untuk perusahaan besar dengan cabang atau kantor di berbagai lokasi. 2. Arsitektur client server. Data dan aplikasi disimpan di server, sementara pengguna mengaksesnya melalui perangkat client seperti komputer atau ponsel. Ini adalah salah satu arsitektur yang paling umum digunakan. 3. Arsitektur client server. Data dan aplikasi disimpan di server, sementara pengguna mengaksesnya melalui perangkat client seperti komputer atau ponsel. Ini adalah salah satu arsitektur yang paling umum digunakan. 4. Arsitektur berbasis cloud-based architecture. Sistem informasi berjalan di platform cloud, memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Cloud memungkinkan akses dari mana saja, kapan saja. 5. Arsitektur microservices. Sistem dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, di mana setiap layanan mengelola fungsionalitas spesifik. Ini memungkinkan pengembangan yang cepat dan modular. Contoh, perusahaan vintage yang berkembang pesat mungkin memilih arsitektur berbasis cloud untuk memungkinkan skalabilitas yang cepat dan mengurangi kebutuhan investasi besar dalam infrastruktur fisik. 3. Komponen utama dalam arsitektur sistem. Pengembangan arsitektur sistem melibatkan beberapa komponen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Perangkat keras hardware, termasuk server, storage, jaringan, dan perangkat endpoint yang digunakan oleh karyawan atau pelanggan untuk mengakses sistem. Arsitektur harus memastikan bahwa perangkat keras dapat menangani beban kerja yang dibutuhkan. 2. Perangkat lunak software, meliputi sistem operasi, aplikasi middleware, dan perangkat lunak khusus yang mendukung proses bisnis. Pemilihan perangkat lunak harus memperhatikan kompatibilitas, keamanan, dan kemudahan integrasi. 3. Jaringan networking. Infrastruktur yang menghubungkan semua komponen sistem, termasuk jaringan lokal LAN, jaringan area luas WLAN, dan akses internet. Arsitektur jaringan yang baik akan memastikan kecepatan, keamanan, dan keandalan komunikasi data. 4. Database. Struktur penyimpanan data yang harus mampu menangani volume data yang besar dan mendukung akses cepat untuk analitik dan pengambilan keputusan. 5. Keamanan security, mencakup firewall, enkripsi data, autentikasi pengguna,
dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal. Contoh, sebuah perusahaan kesehatan mungkin membutuhkan arsitektur sistem yang sangat kuat di bagian keamanan data untuk melindungi informasi pasien yang bersifat sensitif, serta infrastruktur jaringan yang dapat mendukung telemedicine. 4. Desain modular dan skalabilitas. Salah satu prinsip penting dalam pengembangan arsitektur sistem adalah desain modular dan skalabilitas. Desain modular berarti sistem dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan independen yang dapat dikembangkan dan diubah tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Skalabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa sistem dapat menangani pertumbuhan volume data, pengguna, atau transaksi tanpa menurunkan kinerja. Modularisasi memungkinkan setiap bagian dari sistem seperti manajemen inventaris, CRM, dan analitik diubah atau diperbarui secara independen tanpa memengaruhi bagian lainnya. Skalabilitas, arsitektur harus mendukung pertumbuhan, baik itu penambahan pengguna, peningkatan beban kerja, atau ekspansi bisnis. Sistem yang tidak scalable akan sulit mengikuti pertumbuhan perusahaan. Contoh, sebuah startup teknologi yang berfokus pada aplikasi mobil perlu memastikan bahwa arsitektur sistem mereka dapat dengan mudah diperluas seiring dengan bertambahnya pengguna aplikasi mereka. Modularisasi memungkinkan penambahan fitur tanpa mengganggu kinerja aplikasi inti. 5. Integrasi sistem. Dalam banyak kasus, sistem informasi baru harus diintegrasikan dengan sistem lama legacy systems atau dengan sistem lain di dalam organisasi. Arsitektur yang baik harus mempertimbangkan bagaimana integrasi ini akan terjadi untuk memastikan aliran data yang lancar dan meminimalkan gangguan operasional. Hal ini bisa dilakukan melalui 1. Middleware. Perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan lebih mudah. 2. API Application Programming Interface. API memungkinkan komponen-komponen sistem yang berbeda berinteraksi dan berbagi data. 3. Enterprise Service Bus (ESB). Sebuah solusi integrasi yang menghubungkan berbagai aplikasi di dalam organisasi melalui jalur komunikasi terpusat. Contoh, sebuah bank yang mengembangkan sistem mobile banking baru harus mengintegrasikan sistem ini dengan sistem core banking mereka yang sudah ada. Penggunaan API dan middleware akan memastikan bahwa data nasabah dapat diakses secara real-time di aplikasi baru. 6. Keamanan dan kepatuhan. Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan arsitektur sistem. Setiap arsitektur sistem harus dirancang dengan keamanan di setiap lapisannya, termasuk proteksi data, enkripsi, dan kontrol akses yang ketat. Selain itu, sistem juga harus memenuhi regulasi dan standar kepatuhan yang berlaku di industri. 1. Keamanan data. Menggunakan teknik enkripsi, Zero-One, dan protokol keamanan jaringan untuk melindungi data dari ancaman. 2. Autentikasi dan otorisasi. Sistem harus memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. Sistem harus mematuhi regulasi industri yang relevan, seperti GDPR General Data Protection Regulation di Eropa, atau HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act di industri kesehatan. Contoh, perusahaan e-commerce global perlu mematuhi berbagai aturan privasi data, seperti GDPR di Eropa, yang mengharuskan data pelanggan diproses dengan aman dan sesuai dengan peraturan setempat. 7. Pemilihan teknologi terbaru. Dalam pengembangan arsitektur sistem, memilih teknologi terbaru dan paling sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah faktor penting. Teknologi seperti cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain seringkali menjadi bagian dari arsitektur modern karena dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Contoh, sebuah perusahaan logistik menggunakan analitik big data untuk meramalkan permintaan di masa mendatang dan mengoptimalkan rute pengiriman. Arsitektur sistem harus mendukung kemampuan analitik ini dengan infrastruktur data yang kuat dan scalable. Kesimpulan, pengembangan arsitektur sistem merupakan bagian penting dalam perencanaan sistem informasi yang memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu mendukung kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan.